Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvia Wulan Aprilia dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 2531434. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di sini juga ada definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam juga yaitu tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran, Sunnah di samping alasan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam keterkaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia untuk pelaksanaan ibadah kepada Allah. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, lalu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yaitu ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik itu jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah cerdas, tablik menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu yang pertama ada Bank Syariah Umum, terus ada pasar modal syariah, lalu asuransi syariah, dan di bawahnya itu ada Baitul Ma'al wa Tamil, selanjutnya ada lembaga gadai. Di sini juga ada pengertian bank syariah. Bank syariah itu adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah adalah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Dan itu terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusahaan muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Di sini juga ada kajian terhadap asuransi. Lalu di sini juga ada definisi pegadaian syariah atau RAN. Definisinya menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut dan sebagainya. Di sini ada rukun dan syarat penggadaian syariah. Ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Lalu ada marhun, yaitu barang jaminan. Meliputi syarat-syarat, satu mempunyai nilai menurut syariat, yang kedua harus ada pada waktu akad, yang ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahim atau wakilnya. Di sini juga ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hussein dan Hasan Ali, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembang bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir. Lalu di sini ada konsep dasar pasar modal. Al-Quran dan Sunnah Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia dengan Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang merintah atau muamalah manusia dengan manusia lain.
Semua boleh dilakukan kecuali jelas dengan larangannya. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Di sini ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifikasi, dan bermanfaat dengan dilakukan bagi hasil. Lalu uang adalah alat bantu penukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Lalu ada akad yang terjadi antara pemilik harta, yaitu investor, dengan pemilik usaha, yaitu emiten. Dan tindakan maupun informasi yang diberikan pengusaha serta mekanisme pasar. Yang selanjutnya ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian sebenarnya yang dapat dihindari. Lalu ada investor, emiten atau bursa, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya tentang pasar Islam, ekonomi Islam. Dan itu penjelasan-penjelasan dari PowerPoint tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.